Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini, sore hari ini cuacanya agak cerah sob ya. Walaupun di bukit sana sudah mendungnya mulai tebal dan mudah-mudahan hujannya nggak sampai ke sini sob ya. Karena sudah kurang lebih 1 minggu ini hampir setiap sore ya itu hujan terus dan agak khawatir dalam tanda kutip ya, karena untuk pohon durian yang sudah besar, yang sudah mulai berbuah itu kan sudah buahnya sudah terbentuk gitu ya. Jadi kalau dihujanin terus menerus biasanya banyak yang rontok, tapi mudah-mudahan enggak ya. Oke, hari ini saya mau membahas tentang kelebihan dan kekurangan menanam pohon durian di lahan yang berbukit dengan lahan yang rata ya. Yang pertama saya ingin ngebahas pohon durian yang ada di tanah yang berbukit dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan tanah yang rata. Jadi gini sob, selain faktor perawatan, faktor air juga mempengaruhi ya dalam menanam pohon durian. Nah, kenapa di sini pohon durian secara umum saja ya, yang di atas, yang di tanah berbukit itu kebanyakan lebih normal daripada tanah yang rata. Di sini, walaupun hujan itu setiap hari seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sini sudah sekitar semingguan sudah turun hujan hampir tiap hari, tapi di sini keadaan dan tingkat kelembapannya normal saja ya. Artinya di sini nggak ada genangan air gitu ya. Anda bisa lihat sendiri untuk yang di bukit ini ya. Pohon durian itu kan nggak kuat ya dengan air yang terlalu banyak, apalagi sampai menggenang. Walaupun pohon durian itu bisa hidup, bisa tumbuh gitu ya, pohon duriannya juga nggak akan normal. Terus untuk kekurangan dari tanah yang berbukit ini yaitu ada di faktor perawatannya sob ya. Jadi perawatannya itu butuh tenaga yang ekstra ya, karena harus naik turun kita, waktu nyemprot, waktu memberikan pupuk, waktu membersihkan gulma-gulma seperti ini ya, kita harus naik turun. Itu saja sih dari kekurangan lahan yang berbukit ini ya. Tapi untuk pertumbuhan dan perkembangannya sob, secara umum ya bisa dikatakan normal semua seperti itu. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka menanam pohon durian itu di tempat atau lahan yang agak berbukit sob ya. Karena yang saya prioritaskan adalah pertumbuhan dan perkembangan dari pohon durian itu sendiri. Kalau masalah perawatan sih kita ngeluarin tenaga yang sedikit ekstra ya nggak masalah ya. Yang penting kan hasil dari perkembangan dan pertumbuhan pohon durian itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Secara umum kalau di tanah berbukit ini ya seperti ini sob. Hampir tidak ada kendala ya, terkecuali yang kena penyakit dan penanganannya itu terlambat. Nah, itu lain hal lagi ya. Ini yang dalam keadaan normal seperti ini ya. Oke, yuk kita lanjut ke yang tanah yang rata sob. Nah, jadi ini adalah keadaan pohon durian yang kebanyakan nggak normal sob ya, di tanah yang rata. Jadi saya bandingin dengan yang sebelah ini. Kalau sebelah ini masih oke sob ya, walaupun nggak sebagus yang yang tadi di awal yang berbukit itu ya. Di sini masih oke ya. Nah, kalau di sini sob, silakan Anda lihat sendiri ya, keadaannya seperti ini. Karena di sini
banyak genangan-genangan air yang nggak bisa keluar ya, artinya nggak bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah seperti itu ketika musim hujan. Jadi akhirnya keadaan pohon duriannya seperti ini, walaupun di sini sudah dibikinin saluran air sob ya. Ini saluran air ini sudah ada sampai ke ujung sana, tapi masalahnya di sini ya, saluran air ini nggak mengalir ke tempat yang lebih rendah. Saluran air ini hanya menampung air dan menggenang di sini saja ya, seperti itu. Jadi ada beberapa saluran air, 1, 2, ada 3 saluran air malah di sini. Ini untuk antisipasi air terlalu banyak menggenang, tapi karena kurang efektif seperti itu, akhirnya tetap ya, tetap perkembangan dan pertumbuhan dari pohon durian itu kurang normal. Ini juga saya contohin ya, silakan Anda perhatikan. Ini juga sekitar 2 tahun sob ya, ya boleh dikatakan 50-50 ya. Pohon duriannya nggak normal di sini, lambat gitu perkembangannya. Ada sih beberapa yang kayak gini, ya nggak semua jelek lah ya, ada beberapa. Tapi kan yang kita harapin kan harusnya pohon durian ini pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Ini pun walaupun baru tanam, ini hampir 1 tahun sob ya. Ya seperti ini saja. Masih kecil kalau menurut saya ya. Ini hampir 1 tahun sudah. Kayak gini masih. Jadi menandakan ini perkembangannya masih lambat. Seperti ini lagi sob. Ya. Seharusnya ini sudah tinggi. Walaupun ini umurnya enggak sampai 2 tahun lah ya. Tapi seharusnya sudah tinggi. Silakan Anda perhatikan, ini adalah cekungan-cekungan ya. Ini agak rendah ini. Tanah ini agak rendah. Ya, jadi ketika hujan lebat di sini akan menggenang air ya, dan nggak bisa keluar. Ya akhirnya ngefeknya ke pohon durian. Silakan Anda perhatikan. Jadi beda kan ya dengan contoh yang di depan tadi keadaannya. Walaupun ini dari jauh kan kelihatan itu sob ya, jarang-jarang gitu ya. Tapi bukannya nggak ada tanamannya itu, jarang-jarang karena ya pertumbuhan dan perkembangannya mah nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Itu ada beberapa saja yang boleh dikatakan normal gitu ya. Jadi ini hampir berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 100 lebih sob, yang blok ini 100 lebih tanamannya ya. Keadaannya seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini sob. Yang sudah punya lahan rata, kalau mau menanam pohon durian tapi di situ cekungan-cekungan tanahnya terlalu banyak, silakan Anda bikin got dulu buat pembuangan air ya. Seperti ini contohnya. Tapi usahakan Anda harus air itu mengalir, bukan seperti ini sob ya. Kalau ini sebenarnya menggenang sob. Jadi di tengah-tengah kebun ini dibikin saluran air, tetapi airnya nggak jalan seperti itu ya. Idealnya kan ketika kita bikin saluran air, air ini kan harus berjalan ya ke tempat yang lebih rendah, jadi nggak menggenang seperti ini ya. Itu solusinya kalau Anda punya lahan yang rata mau tanam durian, harus bikin ini dulu ya, saluran air dulu dibuang, dan insya Allah bisa normal ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya silakan di komen di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.